Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya ila amilin wal qurra'il mukhlisin wa aimatil hadithi wal mufassirin wa khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab al-imam Jalaluddin As-Suyuti wal imam Jalaluddin Al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 224. Qala Allah Ta'ala wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Wala taj'alu lan ojo ndadekake sapa sira Allah ing Allah, ai al-halafa tegese ing sumpah bihi kelawan asmane Allah. Ojo ndadekake sumpah kepada Allah urdatan ing perkara kang nyegah, urdatan ing perkara kang nyegah. Illatan tegese dadi alasan mani'atan kang nyegah. Li aimanikum kedue pira-pira sumpah utawa supata sira kabeh. Ainasban tegese dijenengake laha atau dipasang laha kedue aimanikum bi antuk thiru kelawan yen toh ngakeh-ngakehake sapa sira al halafa ing sumpah bihi kelawan asmane Allah. Allah tabarru antabarru ay an la tabarru, Allah tabarru ing yen toh ora gawe kebagusan sapa sira kabeh. Allah tabarru ing yen toh ora gawe kebagusan sira kabeh. Wa tattaqu lan ora wedi sira kabeh. Wa tattaqu lan ora wedi sira kabeh. Fatukrohu mongko dimekruhake apa al-yaminu sumpah ala dzalika ing atase mengkono taj'alullaha urdatan, ala dzalika ing atase mengkono taj'alullaha urdatan. Wa yusannu lan disunake fihi ing dalam halaf ing dalam sumpah apa alhanasu nerjang sumpah, apa alhanasu menerjang tong langgar sumpah. Wa yukaffiru lan bayar kafarat sapa man, wa yukaffiru lan bayar kafarat sapa man bi khilafiha
kelawan sebab nulayani aimanikum, bi khilafia kelawan sebab nulayani aimanikum, ala fi'lil birri ing atase nglakoni kebagusan, wa nahwihi lan sepadane albir. Fahiya mongko utawi Fahiya mongko utawi aimanikum iku ta'atun ta'at, wa tuslihu lan padha bagusana sira kabeh bainan nasi dalem antarane menungsa. Al makna utawi maknane iku latam taniu, aja nyegah sapa sira kabeh min fi'li ma dzukira, saking nglakoni perkara kang wis den tutur apa minal birri saking kebagusan, wa nahwihi lan sepadane albir. Idza halaftum min dalem nalikane supata sapa sira alaihi ing atase ma dzukira. Bal iktu ya atayuti itaan ikti, bal itu balik nekakno sapa sirahu ing ma, wa kafiru lan padha mbayar kafarat sapa sira, li anna sababan nuzuliha krana setemene sebab nuzule ayat wala taj'alullaha urdatan iku al imtina'u nyegai menungso ming dzalika saking mengkono-mengkono madzukira, ming dzalika saking mengkono-mengkono madzukira. Wallahu ta'ala iku sami'un dat kang maha midhanget li aqwalihim marang pira-pira li aqwalikum marang pira-pira pengucap pira, alimun tur dat kang maha ngudaneni bi ahwalikum kelawan pira-pira tingkah sira. Maksud dari ayat ini yang pertama, jangan kamu menjadikan nama Allah untuk bersumpah, tapi sumpahnya itu agar kamu tidak melakukan kebaikan. Itu hukumnya makruh ya, fatukrohu al yaminu ala dzalika. Contoh, saya bersumpah misale sampean duwe masalah karo dulure sampean, karo kakangane utawa karo adike utawa karo pamane, bareng duwe masalah terus bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah memberikan sedekah kepada adikku atau kepada saudaraku. Sumpah seperti itu ya, sumpah seperti itu hukumnya makruh. Bahkan wa yusannu fihi al-hanatsu, bahkan disunahkan agar sumpah itu dilanggar. Dilanggar maksudnya apa? Berarti dia kemudian memberikan sedekah kepada saudaranya yang tadi bersumpah itu, yang disumpahi itu. Aku bersumpah tidak akan membantu misalnya duwe masalah karo napa niku karo tanggane. Aku bersumpah demi Allah, nek tanggaku duwe hajat aku ora bakal bantu, apa-apa ora bakal tak bantu, mbuh tenaga mbuh duit ora bakal tak bantu. Sumpah seperti itu berarti menjadikan nama Allah untuk menghalangi perbuatan yang baik. Sumpah seperti itu hukumnya makruh. Nah, bahkan disunahkan, sekali lagi disunahkan agar sumpah itu dilanggar. Ketika tetangganya punya gawe, sampean nyumbang, sampean membantu dengan tenaga, nah itu namanya sampean melanggar sumpah yang
tadi melanggar sumpah untuk tidak melakukan kebaikan menjadi melakukan kebaikan itu disunahkan. Nah, cuma karena kemarin atau sebelumnya sampean sudah bersumpah untuk tidak berbuat baik, maka ketika sampean berbuat baik kepada orang yang tadi misalkan yang tetangganya itu, sampean harus membayar kafarat sumpah, yaitu puasa 3 hari ya. Mula wong ojo gampang bersumpah ya. Ojo gampang bersumpah menggunakan asma Allah. Orang kalau melanggar sumpahnya yang menggunakan asma Allah, dia harus bayar kafarat puasa berapa? 3 hari. Puasa 3 hari ya. Jadi ayat ini sekali lagi melarang orang menggunakan nama Allah untuk bersumpah tidak akan berbuat suatu kebaikan. Jangan menjadikan nama Allah itu penghalang untuk melakukan kebaikan. Dulu pernah ada sebab nuzulnya itu di sini disebutkan sababun nuzuli hadhil ayah anna Abdullah ibn Rawahah kana bainahu wa baina khatanihi nasibihi wa huwa an-Nu'man bin Bashir syai'un. Dulu ada kasus, ada masalah antara Abdullah bin Rawahah dengan Nu'man bin Bashir ya, dengan Nu'man bin Bashir. Maka si Abdullah bin Rawahah itu bersumpah ya, bersumpah fahalafa annahu la yuwasiluhu abadan. Niki tenggene tafsir Sawi ya. Maka dikatakan Abdullah bin Rawahah kemudian bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi nyambung paseduluran karo Nu'man bin Bashir ya. Itu versi pertama. Ada juga yang mengatakan sebab nuzulnya itu yaitu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu bersumpah kepada Allah untuk tidak membantu seorang yang namanya Mistah. Mistah itu keponakannya Abu Bakar, tapi Mistah itu termasuk salah satu orang yang menyebarkan isu hadithul ifki, yaitu cerita palsu atau gosip mengenai tuduhan perselingkuhan Siti Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, itu karena Mistah itu ikut menyebarkan, mengeser isu tentang perselingkuhan Aisyah bintu Abu Bakar, maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku ora bakal arep sedekah, arep infak marang Mistah. Masya wong iku dadi wong kere, ora bakal tak bantu. Maka turunlah ayat ini ya. Ada versi yang kedua tadi, masalahnya adalah Abdullah bin Rawahah dengan Nu'man bin Bashir. Terus Abdullah bin Rawahah bersumpah, demi Allah saya tidak akan nyambung paseduluran lagi dengan dia. Nah, berarti kan Abdullah niki menggunakan asma Allah untuk menghalangi dia dari bersilaturahim. Abu Bakar menggunakan asma Allah untuk menghalangi dia untuk berinfak membantu saudaranya namanya Mistah ya. Maka turunlah ayat ini, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
Makanya orang jangan terlalu banyak bersumpah. Nek sampean engko harus melanggar sumpah, harus membayar apa? Kafarat puasa 3 hari. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. La yu'akhidhu ora natrapikum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah billaghwi kelawan lelahan. Alka ini kang tetep fi aimanikum ing dalem pira-pira supata sira. Wa huwa utawi allaghwi iku ma perkara yasbiku kang kelanjur, yasbiku kang kelanjur atau terlanjur ilaihi marang ma apa alisanu lisan min ghairi qastil halafi kelawan tanpa nyejo atau saking tanpa nejo supoto. Nahwu la wallahi bala wallahi. Nahwu kaya rupane kaya sepadane ucapan la wallahi bala wallahi, ya. La ora wallahi demi Allah, bala nggih wallahi demi Allah. Fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase wong sing sumpah niku. Wala kafarata lan ora ana kafarat iku maujud. Maksudnya begini, kalau ada orang yang mulutnya itu ember itu pokoknya apa istilah orang Jakarta itu ngomongnya itu celemang-celemong, apa istilahnya itu kayak pelawak, siapa itu namanya itu, mbok ati itu itu apa itu istilahnya, jadi omongannya itu nak cara wong Jawa istilahnya apa nggih, latah, namanya latah itu, orang latah. Oh sidik-sidik wallahi wallahi wallahi, tapi kata-kata wallahi itu sama sekali di hatinya tidak bermaksud bersumpah, itu tidak dianggap. Jadi sumpah itu harus benar-benar lahir dari hati, ya. Ketika mengucapkan wallahi atau tallahi atau billahi, itu benar-benar ada maksud untuk menggunakan kata itu untuk bersumpah, ya. Itu namanya orang yang mengucapkan wallahi tapi tidak bermaksud sumpah, itu orang latah itu tadi, ya. Sampean sidik-sidik sumpah mau awan sekondi wallahi dari Johar misalnya. Kayak orang Arab itu biasa kalau yang latah-latah itu jual beli saja bersumpah terus. Misalkan beli kurma ala kamada, ini berapa 1 kilo, kam li kilo, wallahi alaf din, apa namanya, apa mata uang Arab itu, rial, alaf misalnya mi'ah rial, wallah. Kata wallah itu kalau dia tidak bermaksud bersumpah, dia hanya sabkul lisan, ya, mayasbiku ilaihil lisan, mulutnya itu memang latah, itu tidak apa-apa. Walakin tetapine yu'akhidhu natrapi sapa Allah kuming sira kabeh bima kelawan perkara
kasabat kang nejo ing ma apa kulubukum pira-pira atira kabeh. Nek sumpah itu dimaksudkan di dalam hati, maka Allah akan mencatat itu. Ai qasadat tegese nejo apa kulubukum hu ing halaf ing utawa ing ma minal aimani saking pira-pira supoto idza hanastum ing dalem nalikane nerjang utawa melanggar sapa sira ing supoto. Jadi kalau mengucapkannya kata wallahi tallahi itu hanya karena sabkul lisan, karena keperucute lisan, maka kalau sumpah itu dilanggar maka tidak terkena kafarat, gitu maksudnya. Jadi yang terkena kafarat itu sumpah yang benar-benar lahir dari hati. Wallahu ta'ala iku ghafurun dat kang maha ngapura lima marang supoto to sumpah kana kang ana apa ma ana iku minal lagwi setengah saking lelahan, artinya kata-kata yang tidak berarti. Halimun turdat kang moho aris bitakhiril uqubati kelawan ngakhirake tatrapan utawa siksa. Al mustahiqiha saking wong-wong kang amrih ngehaki marang ukubah. An mustahiqiha marang wong kang ngehaki marang ukubah. Allah itu halim. Disebut halim itu maknanya apa? Allah yang suka menunda siksa yang mestinya ditimpakan kepada seseorang yang berhak mendapat siksa itu namanya Allah itu halim. Manusia juga bisa memiliki sifat halim, al-hilm, ya. Kapan? Ya kalau dia suka itu tadi, kalau ada orang bersalah itu dia tidak mau membalas, ya, itu namanya dia menghilangkan atau mengakhirkan balasan, meniadakan balasan dari orang yang berhak untuk dibalas. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sumpah tadi selesai. Sekarang masih tentang sumpah, tapi sumpah khusus hubungan antara suami istri. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Lilladzina iku tetep kedue wong lanang akeh yu'luna kang podo sumpah ilak sopo alladzina. Yu'luna kang podo sumpah ilak sopo alladzina. Sumpah ilak kepada siapa? Min nisaihim saking piro-piro bojone alladzina. Maknane sumpah ilak itu apa? Ayyahlifuna tegese sumpah utawa supoto sapa alladzina alla yujami'u ing yen to ora jima sapa alladzina hunna ing nisaihim. Ana wong lanang bersumpah dia, ya, bersumpah dia demi Allah, aku tidak akan menggauli istriku, ya. Sumpah seperti itu namanya sumpah ila, ya. Sumpah apa? Sumpah ila, ya, sumpah ila. Baik sumpah itu secara sharih maupun sumpah secara kinayah atau secara implisit, ya.
Sumpah secara sharih misalnya gini, aku bersumpah demi Allah saya tidak akan menggauli istriku lagi, ya kan? Atau dia mengatakan yang implisit, yang tidak sharih, misalnya demi Allah saya tidak akan mandi jenabat karena kamu, ya, ngomong sama istrinya, saya tidak akan mandi janabat karena kamu. Berarti kan artinya dia tidak akan pernah mandi janabat sebab hubungan dengan istrinya. Itu namanya sumpah ila, namanya ila, ya. Nah, kalau ada orang sumpah ila seperti ini, dulu di zaman sebelum turunnya ayat ini, sumpah ila itu digunakan untuk laki-laki dalam rangka menyakiti kaum perempuan. Jadi kalau perempuannya misalnya punya karena ada apa gitu, dia sumpah, aku demi Allah tidak akan menggauli kamu. Nanti sumpah lagi begitu, tidak ada batasnya, ya. Akhirnya karena ada peristiwa-peristiwa seperti itu, turunlah ayat ini memberikan aturan bagaimana kalau ada seorang suami bersumpah ilah kepada istri, aturannya bagaimana? Tarabbusu arba'ati asyhurin, ya. Ini mubtada muakhar dari lilladzina, utawi tarabbusu arba'ati asyhurin, utawi nunggu, ai intidharu arba'ati asyhurin, nunggu 4 wulan, diberi tempo 4 bulan. Kalau kamu bersumpah, ya, sampan bersumpah kepada istrinya, saya tidak akan menggauli istriku, maka kamu diberi waktu 4 bulan ini. Untuk apa 4 bulan itu? Fa in fa'u, mongko lamun bali sapa alladzina, roja'u tegese bali sapa alladzina, fiha ing dalem arba'ati asyhur, ya. Fiha ing dalam arba'ati asyhur, au ba'daha utawa ing dalam sause arba'ati asyhur, anil yamini saking sumpah, ilal wat'i marang jima, fa innallaha mongkostone te Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane, lahum marang alladzina ma ing perkara atau kang padha nekani sapa alladzina hu ing ma, ming dororil mar'ati saking nyakiti to gawe bahaya marang wong wedok, bil halafi kelawan supoto, rahimun turdat kang moho welas asih bihim kelawan alladzina, ya. Jadi Anda masih diberi waktu 4 bulan. Untuk apa? Untuk punya kesempatan Anda nanti bisa kembali kepada istrinya. Jadi dalam waktu 4 bulan itu, suami yang tadi bersumpah itu boleh melanggar sumpahnya, ya, boleh melanggar sumpahnya. Wis 3 bulan ternyata napa niku harus ternyata menggauli, maka karena dia sudah bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli istrinya, ketika dia menggauli maka dia harus juga membayar apa? Kafarat, ya. Ketika dia menggauli melanggar sumpah itu, dia puasa 3 hari, kalau tidak puasa memerdekakan budak, ya. Makanya jangan mudah
bersumpah karena nanti ada kafaratnya. Lah Pak, bagaimana kalau sudah kelewat 4 bulan? Kalau sudah 4 bulan, maka pilihannya antara ditalak atau kembali, ya, atau kembali. Kalau sudah kelewat 4 bulan, pilihan harus memilih, ya. Kalau kembali ya kembali, kalau kalau ditalak berarti segera dijatuhkan talak. Tetapi selama 4 bulan kamu bersumpah tidak menggauli istri, istri itu tetap berhak atas nafkah, karena kemauan untuk tidak menjima itu adalah karena sebab sumpahnya laki-laki itu sendiri. Tetap wajib memberi nafkah, ya. Lain kalau nusus. Kalau nusus itu karena istri yang membangkang, maka kalau dia nusus maka kemudian tidak berhak atas nafkah. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in azamulan lamun padha nejo sapa sira sapa alladzina at-talaqa ing tolak ay alaihi tengah tegese ing atase tolak bi alam yafi'u kelawan yen ta ora bali sapa alladzina fal yuqi'u monggo becik nibake sapa alladzina hu ing at-talaq. Ya, kalau dia dalam waktu 4 bulan kok tidak segera kembali, tidak menjima istrinya, maka sebaiknya dia cepat nibake tolak, ya, sudah kelewat waktu untuk Anda kembali. Fa innallaha mangkastunat Allah iku samiun dat kang maha midanget liqaulihim marang omongane alladzina alimun tur dat kang maha mudanani bi azmihim kelawan sejane alladzina. Ini hukum berlaku untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Tapi penting ini diketahui loh Pak, saya kan perempuan, apa perlu mengetahui hukum tentang ilah? Perlu. Ya, kalau suamimu bersumpah tidak akan menggauli kamu, maka ingat, sejak sumpah itu terhitung ke depan 4 bulan. Kalau 4 bulan dia tidak kembali, ya, tidak kembali menjima, maka pilihannya dia mau segera rujuk atau segera dia mau segera kembali atau dia segera menjatuhkan talak, ya. Tentu kalau di Indonesia ya kemudian itu diangkat di pengadilan. Al makna utai maknane ayat iku laisa urana lahum iku kedue lilladzina kedue alladzina ba'da tarabbusima ing dalam sause nunggune menapa niku 4 wulan, nunggune 4 wulan dukira kang wis den tutur apa ma apa ilal fai'atu, ya, apa ilal fai'atu kejaba bali maring zaujah awit tolaku utawa tolak. Pilihannya kowe balik utawa jadi pada hari ke terakhir ke 40 hari itu balik, atau kalau sudah lewat maka Anda akan jatuh tolak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, kalau perempuan ditalak maka hukumnya pada ayat ini. Bagaimana hukumnya perempuan-perempuan yang ditalak? Wal mutallaqatu tawi pira-pira wedok kang ditolak, yang dicerai, iku yatarabbasna nunggu utawa ngenteni sapa al mutallaqat ailian tadhirna, supaya padha nunggu temenanan, nunggu sapa al mutallaqat
bi anfusihinna kelawan awak dhewe ne al mutallaqat anin nikahi saking nikah salasata quru'in ing dalem telu pira-pira sucian tamzi kang klewat apa salah satu quru' min hinit talaki saking mangsane atau saking atau sejak tibane tolak min hinit tolaki saking mongso nibaake tolak. Jam'u qur'in utai lafal quru iku jamae lafal qur'in bi fathil qafi kelawan fathah qafi qur'in wa utawi qur'in iku at-tuhru suci awil haidu utawa haid qaulani ai fihi qaulani ing dalem masalah iki ana dawuh loro. Itu quru itu makanya disebut lafal mustarok. Lafal mustarok itu artinya satu kata yang punya dua makna yang berbeda, itu namanya lafal mustarok. Quru itu ada yang mengartikan artinya haid, ada yang mengartikan suci. Bedanya apa? Ketika disebut yatarabbas nabi anfusin nasalasata quru, perempuan yang ditolak itu menunggu 3 kali suci, atau ada yang mengartikan quru itu haid berarti 3 kali haid. Itu konsekuensinya nanti waktu iddahnya itu akan beda, sebab hitungannya 3 kali suci dengan 3 kali haid itu nanti akan ada perbedaan. Saja ini perlu dijelaskan pakai papan tuh, tapi yang penting tahu dulu lah ini, bahwa kalau ada perempuan ditalak oleh suaminya ya, sedangkan dia sudah pernah dukhul, maka istri itu menunggu sampai 3 kali sucian. 3 kali sucian. Nah, 3 kali suci kalau 3 kali haid niku beda. Misalnya ada seorang perempuan ditalak, dia masih dalam keadaan suci, berarti sucinya dia yang pertama itu sudah dihitung. Dia biasa suci misalkan 20 hari, ditalak pada hari suci ke-15, berarti suci yang pertama itu 5 hari itu sudah dianggap satu sucian ya, karena talak itu mestinya dijatuhkan pada saat perempuan itu dalam keadaan suci, itu namanya talak sunni ya. Tapi kalau talak bid'i, talak yang dijatuhkan ketika dia masih haid itu kan. Nah, kalau sudah satu sucian berarti nanti terus haid. Setelah haid nanti suci lagi 20 hari, berarti 2 kali suci. Nanti haid lagi, setelah haid lagi nanti terus suci lagi. Lah, suci yang ketiga itu selesai, ya sudah selesai haidnya, selesai iddahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi iki yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wa hadza utawi nunggu telung sucian iku fil madkhuli kedue wedok kang dijima sapa bihinna al madkhul atau mutallaqat ya, iku fil madkhuli bihinna ing dalem wedok kang dijima ya, utawa al madkhuli wong kang dijima sapa bihinna al mutallaqat. Amma ghairuhuna anapun utawi liyane al mutallaqat sing madkhul, amma ghairuhuna anapun utawi
liyane al madkhulu bihinna fala iddata mongkorono iddah iku maujud alaihinna ing atase ghairihinna. Nek wong wedok nikah belum dukhul ya, baru 1 hari belum melakukan hubungan suami istri 1 hari atau mungkin 1 minggu, karena pas nikah pas haidnya 10 dino, 10 dino terus dipegat padahal belum dukhul, maka perempuan yang dicerai ya tapi sebelum dukhul maka dia tidak punya iddah. Kalau tidak punya iddah berarti besok kalau ada yang ngelamar lagi boleh ya langsung diterima, tapi kalau sudah dukhul ditunggu 3 kali suci ya, 3 kali suci. Artinya dalam masa iddah tidak boleh menerima lamaran orang lain. Liqoli kronono dawe Allah fama lakum alaihim min iddatin, ya dawuh fama lakum alaihinna min iddatin, fama lakum mongkorono iku tetep kedue sira kabeh alaihinna wajib ing atase ghairihinna min iddatin utawi iddah. Wa fi ghairil ayisati, wa fi ghairil ayisati lan ing dalem liyane wadon kang wus ayisah niku cara saiki menopause, sing wis ora haid niku jenenge napa? Menopause ya. Nek wong biyen maknane wong wedok kang wis luas getih. Luas getih itu artinya wis sudah tidak lagi haid ya. Perempuan itu pada masa tertentu ya, usia 50-an itu ada sih ya, 50 lebih juga ada, itu mengalami apa namanya menopause, sudah tidak lagi haid, berarti sudah tidak subur, sudah tidak subur. Orang kalau sudah tidak haid ketika ditalak oleh suami maka dia juga tidak punya iddah ya. Karena apa? Karena rahimnya sudah jelas-jelas kosong dari benih dari laki-laki itu. Kenapa iddah sampai 3 kali suci? Itu untuk memastikan, salah satu hikmahnya memastikan apakah di dalam kandungan perempuan itu ada benih-benih janin dari laki-laki sebelumnya ya. Kalau selama 3 kali suci kok sudah terjadi berulang kali menstruasi suci, berarti dipastikan tidak ada janin di dalamnya. Kalau sudah itu baru boleh menerima lamaran dari orang lain. Lah nek wong sing wis menopause karena tidak ada iddah, bojone megat dina iki, sesuk ana sing nglamar wis menopause kok dilamar. Nggih, terus yo tampa langsung wong ndak ada iddah. Wasaghirati lan liyane bocah cilik utawa bocah cilik. Lah apa ana bocah cilik sing dipegat? Ana ae, misale wong bocah lagi umur 6 tahun lah kok karo bapake niku dinikahno. Ya cah 6 tahun. Duwe santri lanang, terus bocah lanang niku diakadno, kowe tak akadno karo anakku, anake yo cah cilik ora ngerti wis dadi bojone, tapi terus dipegat. Nah niku ora duwe napa iddah. Fa iddatuhunna mongko utawi iddahe saya ngeten niki nggih.
ngeten, bukan. Jadi nek sing orang duwe iddah niku sing istri yang belum didukhul. Tapi kalau orang yang menopause ya, wa fi ghairil aisati was-shaghirah, lan ing dalem liyane wadon kang menopause was-shaghirati lan kang bocah cilik, fa iddatuhunna mongko utahe iddahe ghairil aisah was-shaghirah salah satu ashhurin iku 3 wulan. Wal hawamilu lan utawi wal hawamilu lan utawi idahe wong-wong hamil, wal hawamilu lan utawi wong-wong hamil nggih. Fa'iddatuna mongko utawi pira-pira fa'iddatuna mongko utawi idahe hawamil iku ayyadna yen to nglahirake sapa hawamil hamlahuna ing kandungane hawamil. Nek wong sing hamil beda meneh idahe nggih. Jadi begini, kalau saya ulangi ini, tadi ada yang keliru. Orang perempuan yang ditalak sudah didukhul itu iddahnya apa? 3 kali suci ya. Kalau orang itu perempuan itu ditalak dalam keadaan belum didukhul maka tanpa iddah okay. Terus kalau perempuan itu sudah menopause atau anak kecil maka iddahnya 3 bulan. Kalau orang itu yang dicerai itu istri yang hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Ngoten nggih. Niku ringkasannya seperti itu tadi. Yang depan tadi ada yang keliru. Kama kaya keterangan fi suratit thalaqi ing dalam surah At-Thalaq wal ima'u lan utawi napa niku imak niku wedok budak ya. Wal imaulan utawi budak wedok wadon amat. Imak itu jamak dari amat. Fa'iddatuhunna mongko te idai imak iku Qur'ani, bukan Quran ya, Qur'ani. Qur'un tadi ya, Qur'ani iku rong sucian bisunnati kelawan dalil sunnah atau dalil hadis. Jadi apa namanya tentang iddah ini kalau bisa dihafalkan ya, ya mudah-mudahan tidak ada yang nanti dicerai oleh suaminya ya, tapi harus mengerti perempuan ini bahwa kalau seseorang perempuan dicerai oleh suaminya, oh saya boleh menerima lamaran dari orang lain itu kalau iddahnya sudah selesai. Lah masa iddah 3 kali suci itu untuk apa? 1, untuk memberi kesempatan kepada suami kembali kepada istrinya gitu loh. Jadi di dalam masa iddah itu status perempuan itu sebenarnya masih status istrinya laki-laki yang mentalak itu. Karena itu tidak boleh menerima lamaran orang lain. Karena apa? Karena dalam masa iddah si laki-lakinya itu berhak untuk kembali ya. Ditalak baru 2 bulan dia rujuk ya kembali itu masih haknya laki-laki. Nah, baru kalau sudah keluar masa iddah, sudah 3 kali suci rampung tek kliwat sedino, laki-laki yang bekas suaminya mau rujuk sudah ndak bisa ya, sudah ndak bisa rujuk tapi harus ada ijab qabul yang baru ya. Tapi kalau masih masa iddah hari terakhir
hari terakhir masa iddahnya kok suaminya kembali, ya dia yang paling berhak untuk kembali kepada istri yang ditalak itu. Nah, itu mengetahui iddah itu penting, karena untuk mengetahui kapan perempuan itu kemudian boleh menerima lamaran dari laki-laki. Kalau sekali lagi, kalau orang itu belum didukhul maka tidak ada iddah. Tapi kalau dia ayisah dan shaghirah, perempuan yang menopause dan anak kecil, kalau ditalak itu iddahnya, saya ulangi lagi, anak kecil dan menopause iddahnya tidak 3 kali suci atau 3 kali haid, ya, karena menopause sudah tidak haid, anak kecil ya belum haid, maka iddahnya 3 bulan. Ya. Hitungannya pakai apa? 3 bulan itu menggunakan hitungan hari-hari bulan Hijriyah atau bulan Komariah. Apa bedanya Pak 3 bulan Komariah sama 3 bulan Syamsiah? Selisih kan. Kalau bulan Komariah kan ada bulan yang 29, ya, berarti bisa selisih 3 hari, nah, kan, kalau dihitung dengan bulan Syamsiah. Orang hamil, istri lagi hamil ditalak, maka dia tidak boleh menerima lamaran orang lain sampai dia melahirkan anaknya. Sebelum dia melahirkan, suaminya paling berhak untuk kembali ke orang atau bekas istri yang ditalak itu. Wala yahillu lahunna ayyaktumna wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.